Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di topik kali ini kita akan membahas tentang hidrofilik lipofilik balance. Jadi kesetimbangan antara suatu surfaktan berada di uh, pelarut yang hidrofilik dan lipofilik. Sebelumnya kita akan membahas sekilas dulu tentang surfaktan atau pengemulsi, di mana pengemulsi sendiri itu merupakan zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan dari suatu larutan atau suatu medium, dan juga menurunkan tegangan antarmuka atau interfacial tension antara dua fase pelarut yang berbeda polaritasnya, misalkan air dengan minyak. Surfaktan ini disebut dengan memiliki gugus amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofobik ataupun hidrofilik. Biasanya gugus hidrofobik ini berupa senyawa hidrokarbon dan hidrofiliknya berupa ion seperti sulfat, seperti CO- dan segala macam. Nah, biasanya pengemulsi ini digunakan untuk membuat emulsi, mensuspensi, dan melarutkan atau meningkatkan kelarutan suatu obat. Nah, kita lihat ilustrasinya sini. Misalkan ini adalah pelarut air, dan ini tegangan permukaannya. Kalau kita tambah dengan surfaktan, maka tegangan permukaan ini akan semakin turun sampai dia membentuk setimbang di sini. Nah, pada saat dia setimbang di sini, itu disebut dengan, pada saat konsentrasi surfaktan di titik ini itu disebut dengan critical initial concentration, di mana ini adalah konsentrasi di mana surfaktan tersebut akan membentuk micelle seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini disebut dengan micelle. Kalau surfaktannya sudah melebihi dari critical micelle ini, maka dia melebihi CMC ini, dia akan membentuk micelle seperti ini. Karena ini pelarut air, maka gugus-gugus yang non-polar, yang hidrokarbonnya akan berada di dalam. Kalau sebaliknya, maka misalkan pelarutnya non-polar, maka yang gugus-gugus non-polar ini akan ada di luar. Nah, ada berbagai macam tipe surfaktan. Yang pertama ada kationik, itu misalkan gugus hidrofobiknya bermuatan positif. Kalau yang anionik, gugus hidrofobiknya bermuatan hidrofiliknya bermuatan negatif. Ada juga yang memiliki keduanya, dia juga memiliki ion positif dan negatif. Ada yang non-ionik, yang tidak memiliki ion. Contohnya di sini misalkan amonium nonil sulfat, ini berupa anionik surfaktan karena dia memiliki muatan positif. Di sini ada COO minus, jadi minus di sini di gugus hidrofiliknya. Sedangkan dinonil dimetil amonium klorat ini berupa surfaktan kationik karena dia memiliki muatan positif di sini. Sedangkan yang ini non-ionik. Yang ini adalah amphoteric atau yang azoitar ion. Jadi dia memiliki muatan positif dan juga negatif di gugus hidrofobiknya di sini. Itu tipe-tipe dari surfaktan. Ini beberapa contoh. Misalkan kalau yang
anionik, ada sorbitan, monopalmitat dan segala macam. Tergantung aplikasinya untuk apa. Nah, sekarang HLB adalah kesetimbangan dari suatu pengemulsi berada di pelarut organik ataupun di air. HLB ini merepresentasikan kelarutan minyak dalam air atau oil in water, jadi kelarutan minyak dalam air. Jadi kalau ini adalah HLB itu oil in water, jadi dia surfaktannya lebih banyak larut di air, atau juga air dalam minyak. Kalau air dalam minyak atau water in oil, ini surfaktannya banyak berada di pelarut oil. Nah, sedangkan yang di sini dia berada pada setimbang antara yang larut di oil dan gugusnya yang ada di water. Itu yang disebut dengan HLB. Jadi kesetimbangan antara sifat hidrofobik dan hidrofilik molekul untuk menentukan kinerja suatu zat pengemulsi. Nah, ini beberapa contoh hidrofobik. Biasanya nilainya itu nilai HLB-nya skala 0 sampai 20. Nah, pengemulsi yang memiliki HLB rendah, jadi kalau nilai HLB dari suatu pengemulsi itu rendah, dia cenderung larut dalam minyak. Seperti ini, hidrofobik. Jadi no dispersion in water. Jadi kebanyakan dia berada di larut minyak. Sedangkan HLB yang lebih tinggi, yang cenderung yang tinggi, itu banyak dia larut di air. Misalkan pengemulsi untuk deterjen, solubilizing agent dan segala macam ini kalau yang di sini anti foaming dan segala macam itu untuk aplikasinya. Nah, nilai HLB antara 8 sampai 18 ini yang lebih tinggi sering digunakan untuk emulsi oil in water. Jadi supaya lebih banyak larut di air. Sedangkan yang rendah digunakan untuk water in oil, jadi supaya lebih banyak larut di oil. Nah, untuk menghitung HLB dari suatu surfaktan itu menggunakan persamaan Griffin namanya. Nilai HLB-nya sama dengan 20 dikali dengan 1 minus S. S ini adalah bilangan penyabunan atau bilangan saponifikasi dibagi dengan bilangan asam dari asam lemaknya. Kalau misalkan kita punya sebelum menghitung ini, bilangan penyabunan itu atau nilai saponifikasi itu adalah sama dengan jumlah miligram kalium hidroksida yang dibutuhkan untuk mensaponifikasi 1 gram lemak. Jadi misalkan kita punya lemak ini, kalau dia direaksikan dengan basa, NaOH ataupun kalium hidroksida atau potasium hidroksida ini, maka dia tersaponifikasi, akan terpecah menjadi gliserol dan sabun. Nah, banyaknya NaOH ataupun KOH yang digunakan itu disebut dengan bilangan saponifikasi. Nah, nanti ada datanya. Contohnya misalkan surfaktan Twin 20, dia memiliki bilangan saponifikasi 45,5, sedangkan bilangan asam dari asam lemaknya 276. Maka kita bisa menghitung berapa nilai HLB dari surfaktan Twin 20 ini.
kita dapatkan di sini 16,17. Jadi nilai HLB dari twin 20 itu 16,7, itu cenderung, berarti cenderung dia untuk sistem emulsi water in oil, jadi supaya banyak larut ke air. Nah, ini beberapa contohnya, ada asam oleat, ada twin 80, ada twin 20. Ini beserta nilai HLB-nya. Ada sorbitan, span 20 dan segala macam. Nah, selain menggunakan surfaktan tunggal untuk membentuk emulsi, bisa juga menggunakan campuran. Jadi misalkan campuran dari ini span 20 dengan twin 20, dia akan membentuk 12,6, HLB-nya 12,6. Atau nilai HLB ini kita bisa diperoleh dengan campuran misalkan span 80 dengan 77,5% twin 80. Nah, pencampuran HLB ini dianggap atau lebih bagus karena dia cenderung lebih emulsinya cenderung lebih stabil daripada menggunakan tunggal. Misalkan kita punya 12,6 tadi kisaran, misalkan pakai ini 12, sama-sama kisaran 12,8 atau 12,6, tapi dengan menggunakan campuran surfaktan ini akan mendapatkan emulsi yang lebih stabil dibandingkan dengan yang menggunakan surfaktan tunggal. Makanya banyak digunakan dengan campuran. Nah, ini menghitung komposisi, cara menghitung berapa, kalau misalkan kita mencampur dua surfaktan antara twin 80 dengan span 80, maka kita akan mendapatkan HLB campurannya. Contohnya ini misalkan kita punya twin 80 sebanyak 70%, sedangkan span 80 sebanyak 30%. Kita tahu bahwa twin 80 memiliki HLB 15, sedangkan yang 4,5 HLB-nya span. Berarti 15 ini dia cenderung ke sistem emulsi oil in water karena lebih tinggi, sedangkan yang ini cenderung water in oil, dia lebih banyak larut ke oil. Nah, dengan mencampur ini maka kita akan mendapatkan nilai HLB baru. Cara menghitungnya, twin 80 ini karena komposisinya 70%, maka 70/100 dikali dengan nilai HLB-nya 15, maka ketemu 10,5. Sedangkan span 80 ini komposisinya 30% dikali dengan HLB-nya maka 0,1. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka HLB campurannya sekarang campuran antara 70% twin 80 dan 30% span 80 akan menjadi 11,85. Nah, ini tabel beberapa campuran dari surfaktan dan nilai HLB-nya yang diperoleh. Jadi misalkan kita punya span 40 dan twin 40, kalau kita campur antara misalkan di sini 60% span 40 dan 40% mana nih? Di sini misalkan span 40 dan 60% span 40 dan 40% twin 40, maka kita akan memperoleh yang ini, surfaktan nilainya, campuran surfaktan yang nilai HLB-nya 10,2.
Nah, sekarang apa itu required HLB atau disingkat dengan RHLB? RHLB itu adalah nilai yang dibutuhkan oleh campuran bahan lipofilik, minyak. Kalau kita punya bahan dasar minyak atau lilin, dan kita akan mau membuat sistem emulsi, maka berapa nilai HLB yang dibutuhkan itu disebut dengan required HLB atau RHLB. Jadi nilai HLB yang dibutuhkan oleh bahan lipofilik untuk membentuk sistem emulsi, khususnya emulsi oil in water. Nah, untuk membentuk emulsi ini berapa nilai HLB yang dibutuhkan sehingga nanti kita bisa memilih pengemulsi apa atau surfaktan apa yang paling tepat untuk digunakan. Ini beberapa nilai dari tabel dari RHLB dari beberapa minyak atau lilin. Contohnya misalkan di sini ada parafin, ini nilai HLB-nya 10. Sehingga untuk kalau kita punya bahan dasar parafin, kalau kita membuat emulsi dari bahan dasar parafin ini, kita harus menggunakan pengemulsi atau surfaktan yang memiliki nilai HLB 10. Contohnya kalau misal kita lihat nilai HLB 10, sini ada nggak yang 10? Ini ada yang mendekati metosel, ada atau yang ini G3705. Jadi kisaran di sini misalkan. Jadi surfaktan ini yang paling tepat untuk digunakan untuk membuat emulsi dari bahan dasar parafin tadi. Begitu juga yang lain. Nah, itu disebut dengan RHLB. Nah, untuk menghitungnya, ini dari surfaktan campuran. Untuk menghitungnya, misalkan langsung kita contoh. Pada pembuatan 100 ml emulsi tipe oil in water, diperlukan emulgator atau pengemulsi dengan HLB 12. Jadi RHLB-nya adalah 12. Nah, ini sedangkan emulgator yang digunakan adalah campuran SPAN 20 dan Twin 20. SPAN 20 ini memiliki HLB 8,6, sedangkan Twin 20 memiliki HLB 16,7. Berat dari campuran ini adalah sebanyak 5 gram. Maka kita bisa menghitung berapa gram SPAN yang harus kita pakai dan berapa gram Twin 20 yang harus kita pakai. Nah, menghitung RHLB-nya ini menggunakan persamaan ini. Jadi, ini A, harga HLB yang lebih tinggi, kalau dalam kasus ini berarti ini, Twin 20, sama dengan X ini adalah HRB yang diminta, di sini diminta, atau RHLB-nya di sini. Ini sama dengan RHLB-nya sama dengan 12. Jadi ini 12. Ini B ini HLB yang lebih rendah. Kalau di sini SPAN 20. Dibagi dengan HLB yang lebih tinggi dikurangi dengan HLB yang lebih rendah dikali 100%. Nah, kita lihat di sini persen twins, kalau kita menghitung persen twinsnya, maka sama dengan 12 ini adalah RHLB X dikurangi dengan HLB yang lebih rendah, SPAN 20, dibagi dengan 16. 16 ini HLB dari Twin 20, dikurangi dengan HLB dari SPAN dikali 100%, sehingga komposisinya
itu 42% twins, maka sisanya 100% dikurangi 40, 58% adalah span. Nah, kalau kita menghitung gramnya, maka 40%, 42% per 100 dikali dengan massa total dari surfaktannya tadi, campuran 5 gram, maka akan ketemu 2,1 gram twin, dan yang ini 58% dikali 5 gram, ketemu 2,9 gram span. Jadi untuk membentuk emulsi 12, kita membutuhkan 2,5 gram twin dan 2,9 gram span. Itu cara menghitung dari RHLB. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa kirimkan email ke email berikut, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.